Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkur wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه. Ustaz-ustazah, Bapak Ibu yang sudah hadir di kelas perdana Syarah Manzumah Tuffah Al-Adfal angkatan kelima. Setelah 3 tahun lalu atau di tepatnya di tahun 2023 kita terakhir mengadakan daurah Syarah Tuffah angkatan 4. Ini di 2026 Januari kita melaksanakan kembali kelas syarah Manzumah Tuhfatul Atfal. Ini kelas memang kita khususkan untuk para pengajar, untuk para pelajar yang sudah naik level seperti itu ya. Setidaknya ketika kita mengawali pembelajaran dari kelas ini ya kita sudah punya bekal ya ataupun setidaknya sedikit tahu mungkin tentang pelafalan huruf ya dan juga hukum-hukum tajwid seperti itu. Karena secara khusus dalam kelas ini kita akan fokus hanya kepada apa yang menjadi isi ya dari Manzumah Tuhfatul Atfal seperti itu. Adapun tambahan-tambahannya hanya sekedar pelengkap saja dan itu pun nanti bisa jadi masuk dalam materi ujian ataupun tidak seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan mengucap basmalah kita buka kelas syarah Manzumah Tuffah Al-Adfal ini. Mudah-mudahan Allah berikan kelancaran dan keberkahan untuk kita semua. Tentunya mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Yang sudah pernah belajar mudah-mudahan semakin itqon, semakin kuat pemahamannya. Dan bagi yang baru belajar, yang mudah-mudahan Allah berikan jalan, ya jalan untuk memahami manzumah ini dengan baik. Baik. Babul Muqaddimah, pembukaan atau pendahuluan dari Syekh Sulaiman Al-Jamzuri rahimahullahu taala. Di sini beliau tidak memberikan judul apapun ya. Hanya saja beliau memulainya dengan basmalah. Begitu. Maka makna dan rahasia basmalah kita perlu telusuri terlebih dahulu ya agar supaya kita bisa menjawab ketika kita ditanya kenapa dalam penulisan kitab itu harus ada basmalah dan seterusnya. Begitu. Maka perlu diketahui bahwasanya setiap perkara yang diawali dengan basmalah akan memberikan kesan spiritual. Nah, termasuk dalam penyusunan sebuah kitab. Dalam hal ini makna basmalah adalah aku memulai tulisan ini dengan nama Allah. Jadi Syekh Sulaiman dan juga para ulama yang lainnya, ulama-ulama salaf kita, ulama-ulama khalaf memulai kitab-kitab mereka dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Nah, sikap seperti ini merupakan bentuk pengakuan akan lemahnya diri kita tanpa adanya taufik dan juga hidayah. Termasuk hadir di kelas daurah Manzumah Tuhfatul Atfal ini. Jadi bukan karena kemampuan kita, bukan karena kita semata-mata panjang umur, sehat misalnya, bukan. Ada juga orang yang sehat, panjang umur, tapi tidak Allah berikan taufik dan hidayah untuk belajar ilmu, begitu. Maka hendaknya kita bersyukur ya. Dengan menyebut namanya pada setiap kali mengawali amaliyah yang baik, insya Allah urusan kita akan dimudahkan. Segala perbuatan baik kita akan menjadi sempurna dan penuh keberkahan. Nah, inilah hakikatnya makna basmalah, begitu. Nah, adapun rahasia
di balik setiap penulisan basmalah di awal kitab, yang pertama adalah meminta pertolongan kepada Allah dengan mengawali basmalah pada amalia yang baik. Yang kedua, mengambil teladan atau qudwah dari Al-Quran. Al-Quran itu kan diawali basmalah dalam setiap surahnya kecuali surah Bara'ah atau At-Taubah. Begitu. Dan hal ini juga merupakan tradisi para ulama salaf dan khalaf. Bahkan surat yang Nabi kirim kepada raja-raja pada waktu itu di zaman beliau juga diawali dengan basmalah, ya. Dan hal ini juga pernah terjadi pada Nabi Sulaiman SAW ketika waktu itu mengirim surat kepada Ratu Balqis. Ya, innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Begitu. Baik. Kemudian yang ketiga adalah mengharap keberkahan tentunya. Sekaligus bentuk pengamalan terhadap hadis Nabi yang menyatakan bahwa suatu amal baik yang jika tidak dimulai dengan basmalah, maka amalnya terputus, tidak sempurna di hadapan Allah atau tidak mendapatkan keberkahan, barokahnya hilang. Begitu. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Al-Khatib dan Al-Hafidh Abdul Qadir Ar-Ruhawi, bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kullu amrin dzi balin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim, fahuwa aqta' au abtar." Setiap perkara mulia yang terkandung nilai kebaikan di dalamnya yang tidak dimulai dengan basmalah, maka ia terputus. Artinya perkara tersebut kurang sempurna, ya, atau tadi hilang keberkahannya. Nah, 3 alasan itu yang menjadi sebab para mu'alif kitab termasuk Syekh Sulaiman Al-Jamzuri memulai kitab beliau dengan lafal basmalah. Begitu. Nah, setelah kita membahas basmalah dalam muqaddimah Tuhfatul Atfal, kita masuk pada pengetahuan tentang bait, ya, pengetahuan tentang bait atau syair yang ditulis oleh Syekh Sulaiman Al-Jamzuri. Begitu. Jadi baitun itu kalau diartikan secara bahasa itu susunan, begitu ya. Nah, syair, bait syair. Nah, susunan kata yang berirama dan bersajak. Begitu. Jadi satu bait syair memiliki 2 bagian. Ya. Jadi di kanan dan kiri itu, kanan sebelah kanan di sini, ya. Ini bagian yang pertama. Kemudian bagian yang kedua ini, yang di sebelah kiri. Begitu. Disebut misra. Jadi satu bagian ini disebut dengan misra. Satu baris di dalam bait Tuhfatul Atfal disebut misra. Itu pun juga satu bait di dalam syair-syair yang lain yang bentuknya sama seperti ini. Begitu. Yang yang susunannya berbentuk syair, bukan berbentuk nasr, bukan berbentuk paragraf, ya, begitu. Nah, satu misra ini, ya, dibagi menjadi 2. Yang sebelah kanan disebut sadr, yang pertama di sini sebelah kanan disebut sadr, yang sebelah kiri disebut ajaz, ya, disebut ajaz, begitu. Adapun bahar itu salah satu salah satu gubahan dalam syair, ya, yang digunakan pada matan Tuhfatul Atfal. Ini disebut bahar rajaz. Begitu. Jadi dalam ilmu arud, bahar adalah ilmu yang mempelajari pola-pola bentuk syair ala klasik. Nah, adapun bahar rajaz itu adalah salah satu dari 16 pola syair tertentu yang dijadikan timbangan pola dalam mengubah sebuah syair Arab. Nah, ini polanya nih. Mustaf'ilun, 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 mustaf'ilun. Begitu. Jadi kalau misalnya bait Tuhfatul Atfal ditempel di sini, gitu ya, disamakan dengan timbangan ini, maka cara bacanya yaqulu raji rahmatil ghafuri dauman Sulaiman huwal jamzuri.
begitu. Jadi timbangannya menggunakan bahrul jaz, ya. Nah, kita masuk pada bait yang pertama, yakni perkenalan sang muallif. Syekh Sulaiman Al-Jamzuri berkata, yaqulu raji rahmatil ghafuri dauman Sulaiman huwal Jamzuri. Yang artinya akan berkata seorang hamba yang selalu mengharap rahmat dari sang pengampun, yaitu Syekh Sulaiman Al-Jamzuri. Nah, penjelasan baitnya di sini sang muallif memperkenalkan diri pada bait yang pertama, kemudian perkenalan beliau diiringi dengan sebuah harapan. Harapan akan rahmat Allah yang Maha Pengampun, yang kemudian menurut Syekh Sulaiman Al-Jamzuri, ya, ketika memulai sesuatu, terutama dalam hal kebaikan dalam agama ini, maka tentu di awal tadi, setelah diawali dengan basmalah, ya, dibuka dengan basmalah, tentunya ada harapan-harapan tertentu, harapan khusus, ya, harapan khusus. Nah, harapannya apa? Harapannya adalah mengharapkan rahmat dari Allah yang Maha Pengampun. Begitu. Nah, menurut Ustadz Muhammad Lail Al-Fadli, ya, maksud dari akan berkata di sini adalah seolah-olah sang mu'alif ingin menarik perhatian dari pembaca ataupun pendengar dengan berujar, wahai para pembaca, pendengar, perhatikanlah, simaklah, ya. Akan ada seorang yang berkata, begitu. Nah, adapun penggunaan dhamir huwa pada kata yaqulu ini bentuk ketawaduan beliau. Ya, kenapa? Beliau tidak mengatakan aqulu yang berarti aku akan berkata, dikarenakan beliau itu khawatir terjatuh ke dalam sifat ujub ataupun sombong. Jadi dalam tradisi Arab, ya, orang yang selalu mengatakan aku itu ada dua indikasi pemaknaan, begitu. Yang pertama, orang tersebut percaya diri. Yang kedua, orang tersebut berbangga diri atau sombong, begitu, ujub. Maka untuk menghindari sifat yang kedua ini, beliau mengganti kata aqulu dengan kata yaqulu, begitu. Adapun roji maknanya ialah orang yang berharap. Nah, asal katanya adalah ar-roja. Adapun ar-roja adalah harapan yang diiringi usaha dengan sungguh-sungguh. Nah, bedanya di situ. Contoh mudahnya misalnya orang ketika lapar, dia mengeluh lapar. Tapi bersamaan dengan itu, dia juga berusaha misalnya memasak ataupun membeli makanan. Nah, ini ar-roja, gitu ya. Nah, beda dengan orang yang hanya berangan-angan. Dia mengatakan lapar tapi tidak ada usaha. Ya, tidak ada usaha untuk memasak misalnya, tidak ada usaha untuk mencari makanan. Nah, maka dia hanya berangan-angan. Begitu. Sama halnya dengan orang misalnya ingin jadi ulama, ya, tapi tidak mau berlelah-lelah belajar. Begitu, tidak mau berlelah-lelah menghafal, tidak mau berlelah-lelah di majelis ilmu misalnya, maka itu hanya angan-angan semata, begitu. Beda dengan ar-roja. Ar-roja ini disertai dengan ikhtiar, ya, usaha yang sungguh-sungguh, seperti itu. Adapun kata rahmah maknanya adalah kasih sayang Allah kepada seluruh hambanya. Kemudian Allah Azza wa Jal juga disifati sebagai Al-Ghafur, Rahmatil Ghafuri, yang maknanya adalah menutupi. Ya, maksudnya adalah menutupi, menyembunyikan kesalahan. Sehingga orang lain itu tidak mengetahui bahwa ia memiliki kesalahan ataupun dosa. Ya, dalam arti Allah tutupi aibnya di dunia. Begitu, dan juga di akhirat. Ya. Dan Allah tidak akan menghukumnya kelak di hari penghakiman. Bahkan makna Al-Ghafur lebih tinggi daripada makna Al-Afu. Ini menurut sebagian ulama. Tapi ada juga menurut
Imam Al-Ghazali Al-Afwi itu lebih tinggi derajatnya daripada Al-Ghafur. Begitu. Adapun dauman maknanya adalah terus menerus atau selamanya. Jadi dengan menyusun manzumah tersebut, di sini Syekh Sulaiman mengharap kasih sayang Allah yang Maha Pengampun selama-lamanya ya sampai hari kiamat. Begitu. Nah, apa bukti harapan beliau terkait kata roji yang ada di bait pertama ini? Buktinya adalah beliau menyusun kitab-kitab. Beliau mengajar, ya beliau menuntut ilmu sehingga beliau menjadi seorang mukri dan seterusnya. Nah, salah satu di antara ikhtiar beliau adalah membuat kitab Tuhfatul Atfal ini, gitu ya. Artinya ada ikhtiar yang sungguh-sungguh, begitu. Maka dari sini kita juga berharap mudah-mudahan doa dan harapan beliau itu Allah ijabah, ya. Kemudian setelah itu beliau melanjutkan bait syairnya dengan memperkenalkan diri, Sulaiman wal Jamzuri. Ya, orang yang menulis bait syair tersebut ialah Sulaiman yang berasal dari kota Jumzur. Begitu. Nah, hal itu ditegaskan dengan penggunaan kata huwa. Nah, kenapa kok ada kata huwa? Sebab pemahaman tersebut akan menjadi samar, maksudnya pemahaman kita terhadap nama Syekh Sulaiman akan menjadi samar. Kenapa? Karena yang namanya Syekh Sulaiman itu banyak sekali. Ya, bukan hanya penulis Manzumah Tuhfatul Atfal, begitu ya. Syekh Sulaiman yang lain juga banyak. Begitu. Maka untuk lebih spesifiknya kita mengenal ya, penulis ini adalah Syekh Sulaiman siapa begitu. Maka kemudian dikasihlah tambahan ya, tambahan penisbatan ya suatu tempat begitu ya. Wal Jamzuri, yakni Syekh Sulaiman yang berasal dari Jumzur. Begitu. Jadi dengan apa namanya menambahkan penyandaran suku, nasab ataupun tempat itu merupakan salah satu ciri pengkhusus dari pengenalan seseorang. Begitu. Contoh misalnya Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i begitu ya. Atau misalnya Al-Imam Bukhari ya. Itu kan bukan nama asli begitu ya. Bukan nama asli. Itu nama tempat yang kemudian dinisbatkan. Begitu. Nah, berikutnya kita masuk pada biografi beliau. Nama lengkap Syekh Sulaiman adalah Sulaiman bin Husain bin Muhammad bin Syalabi Al-Jamzuri. Beliau lahir di Tonto pada bulan Rabiul Awal tahun 1163 Hijriah. Nah, ini ada yang unik dari tahun lahir beliau karena ada juga pensyarah yang tidak menyebutkan secara pasti digit terakhirnya. Apakah 60, apakah 63, 64, 69, begitu. Jadi ada perbedaan makna kata bid'un pada kalimat fi bid'i sittina sanah ba'dal mi'ah. Begitu. Wal apa namanya? Wal alaf minal hijriyah. Jadi kata bid'un di situ di Al-Qur'an pun Quran surah Ar-Rum fi bid'i sinin, yakni beberapa tahun, itu diartikan tidak spesifik begitu. Bukan apa misalnya pada 3 tahun atau pada 4 tahun, pada 9 tahun, enggak. Beberapa tahun. Tapi yang paling mendekati memang antara 3 dan 4 ini. Yang paling mendekati. Yang namanya beberapa berarti kan ibaratnya tidak terlalu banyak, tidak lebih dari 3 atau tidak kurang dari 3. Begitu. Beberapa tahun. Begitu. Bisa juga ya 4. Ya, bisa juga 4. Ya. Jadi para ulama berbeda pendapat apakah bid'un itu adalah 4 maknanya atau 9 atau 3 tadi. Begitu. Makanya beberapa syarah Tuhfatul Atfal menuliskan tahun lahir beliau itu 1160-an, begitu aja. Ya. Ibaratnya
bukan mengambil langkah aman, tapi justru justru apa? Justru membuat orang bertanya-tanya, 60 berapa kan gitu. Nah, adapun kami pribadi mencantumkan 1163 ini berdasarkan apa yang ditulis dalam Dawam Al-Ibtihal ya fi syarhi Tuhfatil Atfal karya Syekh Muhammad Al-Farabi begitu. Nah, adapun Al-Jamzuri merupakan penyandaran nama sang penulis ke kota Jumzur yang tadi kita telah bahas. Di mana Jumzur ini merupakan tempat tinggal ayahanda beliau. Ya, yang jaraknya kurang lebih 4 mil dari Tonto. Ya, kalau 1 milnya dikatakan 82 ya 82 kilometer, maka tinggal dikali 4 aja gitu. Nah, 1 mil berapa ini? Ada yang tahu 1 mil berapa pastinya? Oh, 1,61 kilometer 1 mil gitu ya. Ya, betul 1,6. Baik, ada yang belum join ya? Bentar, sebentar. Baik, kita lanjut. Ia dijuluki Al-Afandi, yang mana dalam bahasa Turki bermakna Sayyid ya atau Tuan. Merupakan penganut mazhab fikih Syafi'i dan juga penganut tarekat Sufi Syadzili. Bahkan Syekh Sulaiman diberikan sebuah khirqah ya selendang atau sorban jubah kebesaran lah dalam adat istiadat orang-orang Sufi dari gurunya langsung yaitu Syekh Mujahid Ahmadi. Adapun mengenai tahun wafatnya, pada awalnya dalam banyak literatur tidak disebutkan secara pasti. Ya hanya saja eh, dalam syarah Dawam Al-Ibtihal, Syekh Farabi apa namanya mencantumkan ya bahwa ditemukan dalam manuskrip kitab Fathul Akfal yang tersimpan di Maktabah Azhariyah di mana di dalam kitab tersebut tertulis bahwa Syekh Sulaiman Al-Jamzuri wafat pada Jumat malam Sabtu tanggal 8 Dzulqa'dah tahun 1227. Begitu. Jadi Fathul Akfal itu salah satu eh, syarah ya yang ditulis langsung oleh beliau. Nah, mungkin ada orang yang menyalinnya kemudian menulis biografi beliau ada di situ. Ya, ini dugaan kuatnya seperti itu. Nah, ya sampai sekarang memang masih menjadi misteri untuk apa
makbarah beliau, ya kuburan beliau itu memang tidak ditemukan. Kuburan Syekh Sulaiman Al-Jamzuri. Waktu itu pernah guru kita, Gus Abid Mu'afan, pergi ke Mesir. Beliau hanya menjumpai makam guru beliau. Begitu. Syekh Ali Al-Mihi. Gitu, Syekh Ali Al-Mihi. Ya, sedangkan Syekh Sulaiman sendiri, ya makamnya tidak ditemukan. Seperti itu. Ya mungkin ini juga salah satu yang menjadi penyebab ya terkait wafatnya beliau itu tahun berapa tidak diketahui secara pasti. Nah, adapun yang tertera di dalam manuskrip Fathul Aqfal yang tadi dugaan kuatnya itu disalin atau ditulis ulang oleh ya mungkin murid beliau atau siapa dan biografinya ditulis di situ. Begitu. Kemudian guru-guru Syekh Sulaiman Al-Jamzuri. Yang pertama, Syekh Mujahid Ahmadi. Beliaulah yang memberikan julukan Al-Afandi dan juga khirqah kepada Al-Imam Al-Jamzuri. Kita ralat ya. Jadi guru-guru beliau itu yang ditemukan sampai sekarang yang tertulis itu 3. Begitu. Yang pertama tadi Syekh Mujahid Ahmadi, ya guru thariqahnya. Kemudian Syekh Nuruddin Ali Al-Mihi, beliau adalah seorang qari sufi juga dan juga penganut mazhab Syafi'i. Beliau banyak meluangkan waktu untuk mengajar Al-Qur'an tajwid dan juga qiraat di Al-Azhar ya, di Tonto. Nah, disitulah Al-Imam Al-Jamzuri belajar Al-Qur'an kepada beliau. Dan yang ketiga adalah Abin Najah Ar-Rafi'i Al-Ahmadi. Gitu. Wallahu alam ini apakah sama dengan Syekh Mujahid Ahmadi, karena keterangan ini saya dapatkan dari Ustadz Imam Syafi'i yang di Surabaya. Nah, waktu itu saya tanya untuk referensinya ada, cuman waktu itu kita minta belum dikirim sama beliau ya. Mudah-mudahan nanti ada update terbarunya begitu. Nah, yang jelas beliau menyampaikan bahwa Abun Najah Ar-Rafi'i Al-Ahmadi ini punya anak 2 yang kemudian ibaratnya di mondokin lah, di sekolahin gitu. Disekolahin ke Syekh Sulaiman. Disuruh belajar ke Syekh Sulaiman. Kemudian Syekh Sulaiman mengajarkan 2 murid gurunya ini. Begitu. Baik. Keta'ziman Syekh Sulaiman pada gurunya. Nah, salah satu faktor masyhurnya kitab yang ditulis oleh beliau ialah karena keta'ziman beliau kepada gurunya. Sejarah di sini mencatat bahwa kitab Tuhfatul Atfal ditulis oleh beliau sebagai hadiah untuk 2 orang putra gurunya, yakni Ahmad Asyal Ibnu Abin Najah Ar-Rafi'i tadi Al-Ahmadi dan juga Muhammad. Jadi Ahmad dan Muhammad. Nama anak gurunya Ahmad dan Muhammad. Waktu itu keduanya masih kecil. Belajar Al-Quran dibuat hafz pada Syekh Sulaiman. Lalu dibuatkanlah nazam tuhfah tersebut agar memudahkan Ahmad dan Muhammad menghafal materi tajwid. Begitu. Nah, faktor lainnya adalah karena ketawaduan Syekh Sulaiman kepada gurunya, yakni Al-Mihi, selaku inspirator sang muallif. Begitu. Sampai-sampai nama gurunya nanti disebut di bait yang keempat ya. An Syaikhina Al-Mihi dzil Kamali. Begitu. Bahkan disebut Al-Kamali. Nah, karya tulis Syekh Sulaiman Al-Jamzuri. Baik. Dalam beberapa literatur hanya ada 8 ini yang kita jumpai untuk karya Syekh Sulaiman. Yang 7-nya ini kita dapatkan di dalam syarah Tuhfah yang ditulis oleh Ustaz Muhammad Lail Al-Fadli. Kemudian 1 tambahannya saya dapat di salah satu situs Al-Azhar ya. Begitu.
Yang ketujuh yang tujuh tadi Tuhfatul Atfal, kemudian Fathul Atfal syarahnya, dan juga Kanzul Ma'ani bi tahriri Hirzil Amani, Fathur Rahman bi syarhi Kanzil Ma'ani. Ini syarahnya, begitu ya. Dan kitab terakhir yang ditulis oleh beliau sepertinya ini. Fathur Rahman bi syarhi Kanzil Ma'ani. Kemudian Manzumah fi riwayatil Imam Warash, dan juga Ad-Durrul Manzum fi Udhil Ma'mum, sekaligus syarahnya At-Tarazul Marqum bi syarhi Durril Manzum. Dan yang terakhir yang ke-8 tambahannya adalah Jami'ul Mussara fi Syawahid Asy-Syatibiyah wad-Durrah. Baik. Jadi 8 kitab ini yang ditemukan ya untuk karya-karya beliau. Selebihnya wallahu alam apakah masih ada atau tidak. Ya mungkin ini tugas kita semua para penuntut ilmu untuk terus mencari ya, terus mengupdate ya, terus menggali hal-hal yang belum belum ditemukan seperti itu. Ini saya kesulitan mengcopy link. Ada yang tahu barangkali cara mengcopy link di ini? Saya udah pernah nyoba, cuman dari HP nggak bisa. Oh, mohon ditunggu ya, mohon ditunggu. Di sini sepertinya di titik tiga bisa info rapat. Oh, udah bisa udah. Tadi harus di ini dulu, keluarkan dulu untuk screen layarnya, baru bisa. Soalnya nyoba dari HP nggak bisa. Ya, sudah saya share lagi untuk screennya. Ya, mudah-mudahan ini tampil ya. Sudah tampil belum? Oke, ya. Baik, kita lanjut ya. Masuk pada bait yang kedua, yakni makna tahmid, salawat, kemudian alih dan tala. Alhamdulillahi musallian ala Muhammadin wa alihi wa man tala. Yang artinya segala puji hanya milik Allah, musallian ala, salawat atas Muhammadin, Nabi Muhammad wa alihi, kepada keluarga beliau, wa man tala, dan orang yang mengikutinya. Nah, setelah sang muallif membaca basmalah dan mulai dengan memperkenalkan diri, maka pada bait yang kedua ini beliau mengungkapkan pujian kepada Allah Azza wa Jal, di mana makna alhamdu adalah as-sana,
yang berarti pujian atau pengagungan. Nah, pujian merupakan amalan lisan yang dilakukan sebagai bentuk pengagungan terhadap sesuatu yang memiliki keistimewaan. Nah, dalam hal ini pujian ditujukan hanya kepada Allah semata, dan pujian itu sedikit berbeda dengan syukur. Kalau syukur itu harus dapat ibaratnya nikmat dulu, harus dapat feedback dulu, baru kemudian melafalkan hamdalah, begitu ya, syukur, begitu. Tapi kalau pujian, ya mau dapat feedback ataupun enggak, ya itu memang suatu hal yang mesti dilakukan, begitu. Sudah ibaratnya sebuah keniscayaan manusia itu untuk memuji Allah Azza wa Jalla, begitu. Makanya tidak ada kata alhamdulillah hanya selain kepada Allah, ya, hanya khusus kepada Allah, pasti alhamdulillah, begitu. Kemudian beliau melanjutkan dengan membaca salawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW, juga kepada keluarga beliau, kepada orang-orang yang mengikuti jalan hidupnya Nabi SAW. Nah, redaksi musallian ala Muhammad, sebetulnya kalimat ini juga asalnya agak panjang, begitu. Ada kata usalli musallian, ya, wa usalli musallian. Karena menyesuaikan syair, maka langsung diambil masdarnya, ya, musallian ala, begitu. Aku bersolawat, kalau usalli musallian, aku bersolawat dengan solawat atas Nabi, begitu ya. Nah, adapun makna dari solawat kepada baginda Nabi itu ada 3. Pertama, jika solawat itu datangnya dari Allah, maka maknanya adalah rahmat dan maghfirah, begitu. Adapun dalil dari pemberian rahmat dan juga maghfirahnya Allah kepada Nabi adalah Quran surah Al-Ahzab ayat 56. Ya, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, begitu ya. Dan jika salawat itu datang dari malaikat, maka maknanya adalah istighfar, ya, memohonkan ampunan. Nah, darinya pun sama, Al-Ahzab ayat 56. Dan jika salawat itu datangnya dari manusia, maka maknanya adalah doa. Dan Allah memerintahkan orang-orang beriman untuk bersolawat kepada Nabi SAW, sebagaimana firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Ya, Al-Ahzab ayat 56. Kemudian yang menjadi pertanyaannya adalah, apakah Nabi butuh doa kita? Maka tentu jawabannya tidak. Ya, justru yang membutuhkan sholawat adalah kita sebagai umatnya. Kenapa? Karena Nabi pernah bersabda, man shalla alayya salatan, barang siapa yang bersolawat kepadaku 1 kali saja, sallallahu alaihi biha asyra, Allah akan bersolawat kepadanya 10 kali. Nah, sudah paham semua bahwa solawat dari Allah maknanya adalah rahmat dan maghfirah. Artinya, ketika kita bersolawat 1 kali, maka Allah memberikan rahmat dan maghfirahnya kepada kita 10 kali. Itulah yang kita katakan tadi, bahwa kita sebetulnya tidak Nabi Muhammad tidak butuh terhadap doa kita, ya, terhadap solawat kita nggak butuh. Justru yang butuh adalah kita, begitu ya. Nah, berikutnya kata alihi, yang berarti keluarga. Di sini ada 2 makna. Pertama ada makna umum, yang kedua ada makna khusus. Nah, makna umumnya adalah umat ijabah yang mencakup seluruh pengikut beliau yang beriman dan bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Adapun makna khusus yaitu ahlul baitnya Nabi yang tidak berhak menerima zakat dan sedekah. Nah, mereka-mereka ini adalah keturunan Hashim dan Muttalib menurut Syafi'iyah. Sedangkan menurut Malikiyah adalah anak keturunan Ali, Aqil, kemudian Ja'far, Abbas, dan Harith. Begitu. Ini makna Ali. Ada 2 makna tadi, makna khusus dan makna umum. Namun penting untuk kita ketahui bahwasanya kata alihi pada setiap muqaddimah apapun, ceramah, tulisan, ya, khutbah, dan seterusnya, itu maknanya ditujukan kepada makna umum, bukan makna khusus. Ya,
Kenapa? Karena makna khusus ini kaitannya dengan fikih. Ya, kaitannya dengan fikih. Begitu. Adapun kata alih dalam muqaddimah sesuatu itu konteksnya doa. Yang mana konteks doa ini itu eh, apa namanya? Tujuannya adalah untuk umum. Begitu ya. Tujuannya umum. Nah, berarti kepada semua umat ijabah ya. Alu Muhammadin kullu taqiyyan. Keluarga Nabi Muhammad adalah semua orang bertakwa. Begitu. Jadi orang yang bertakwa pun termasuk dalam konteks doa ini. Wa ala alihi, seperti itu. Adapun dalam konteks fikih maka yang dimaksud alihi ditujukan kepada makna khusus. Ya, keluarga-keluarganya Nabi yang berasal dari Bani Hashim dan Muttalib tadi, yang dari keluarga Ali, Aqil, Ja'far, Abbas dan Harith. Begitu. Kemudian berikutnya makna tala, waman tala. Artinya orang yang mengikuti Nabi Muhammad SAW. Bisa juga diartikan waman tala itu orang yang membaca Al-Quran sebetulnya. Bisa. Orang yang tilawah. Nah, namun kita di sini menginginkan penjelasan dari segi makna bahasa. Ya, makna apa letterleknya begitu ya. Jadi tala yatlu itu artinya mengikuti secara bahasa. Nah, maksudnya di sini adalah orang-orang yang mengikuti sunnah-sunnah Nabi dengan totalitas. Bukan hanya sebagian amalan tertentu yang dianggap sesuai dengan hawa nafsu. Akan tetapi dalam hal ini adalah mengikuti bacaan atau cara membaca Qur'annya Nabi, yakni dengan tartil, tajwid, dan logat Arab. Begitu. Jadi yang dimaksud dengan wamantala adalah orang yang tilawah Qur'annya itu berusaha mengikuti bagaimana bacaan Al-Qur'annya Nabi. Ya. Ini secara khusus. Secara umum mengikuti semua sunnah-sunnah Nabi SAW. Baik. Berikutnya adalah sinopsis dari matan atau gambaran umum atau trailernya lah. Ya. Wa ba'du hadzal nawmu lil muridi fin nuni wat tanwini wal mududi. Wa ba'd, nazam ini dipersembahkan bagi orang yang menginginkan, bagi para murid. Ya. Menginginkan apa? Fin nuni wat tanwini wal mududi, penjelasan hukum nun sukun, tanwin dan juga mad. Begitu. Nah, ini masih ada berapa yang belum kita tulis juga ya. Nanti kita perbarui. Kemudian penjelasan bait ketiga, yang pertama kata wa ba'du. Wa ba'du itu kata pemisah antara pembuka dan kalimat isi yang dalam bahasa Indonesia itu dikenal dengan istilah frasa. Jadi ketika kita ingin masuk ke objek pembahasan setelah prolog Arab, biasanya digunakan kata atau frasa wa ba'd. Nah, dalam bahasa Arab, frasa tersebut memiliki makna dan setelah mengucapkan basmalah, tahmid, dan sholawat. Ya, intinya dan setelah pembukaan. Nah, barulah inilah kalimat isi, gitu ya. Maka setiap kita dianjurkan untuk menggunakan frasa tersebut setiap kali membawakan muqaddimah berbahasa Arab atau muqaddimah dalam karya tulis yang berbahasa Arab. Kenapa? Karena ada kesunahan di situ, ya, sunnahnya Rasulullah SAW. Nah, dari sisi kaidah bahasa Arab, setiap kata wa ba'du pasti diikuti dengan fa, huruf fa, sehingga menjadi wa ba'du fahadha. Nah, karena lagi-lagi menyesuaikan bahar rojaz tadi, syair, maka dihapus fa-nya, wa ba'du hadha, begitu. Kalau diartikan wa ba'du fahadha oleh artinya maka nazam ini aku persembahkan untuk orang-orang yang menginginkan. Wa ba'du fahadha, maka nazam ini, begitu. Adapun redaksi fin nuni wa tanwini wal mududi merupakan trailer, ya, sedikit cuplikan dari nazam tersebut. Maksudnya isi, ya,
sedikit cuplikan dari isi nazam ini. Baik. Jadi pada intinya di sini penulis ingin memberikan sinopsis atau gambaran umum tentang syair yang ditulis. Nah, di antara isi kitab tersebut pembahasan seputar nun sukun dan tanwin serta jenis mad dan hukum-hukumnya. Namun sejatinya ada beberapa tema yang sengaja tidak disampaikan oleh sang mu'allif pada muqaddimah ini. Nah, hal ini berlaku agar supaya seorang murid semakin penasaran. Apa saja sebenarnya isi matan Tuhfatul Atfal tersebut. Nah, adapun tema yang tidak disampaikan beliau dalam kitab dalam bait ini ya di awal muqaddimah ada hukum nun dan mim tasydid, ya hukum mim sukun, lam al dan pertemuan dua huruf. Begitu. Jadi pada intinya di trailer ini secara umum ya Tuhfatul Atfal membahas tentang sebagian hukum-hukum tajwid yang terjadi sebab tarkib ya sebab tersusun adanya susunan dalam suatu kata ataupun kalimat begitu. Dan alasan lain penyebutan hanya pada 3 poin di atas juga menyesuaikan sajak dan meringkas muqaddimah kita. Ya kalau disebut semua bisa jadi muqaddimahnya lebih dari 5 bait begitu. Tapi ya sekali lagi yang namanya muqaddimah ya tidak akan menyampaikan gambaran semua isinya. Pasti hanya beberapa secara umum. Begitu. Baik. Berikutnya adalah berkaitan dengan nama kitab. Nama kitab yang kita pelajari ini. Samaituhu bituhfatil atfali an syaikhinal mihiyyidil kamali. Jadi Syekh Sulaiman berkata, aku beri nama nazam tersebut dengan nama Tuhfatul Atfal. Ditulis dari hasil belajar kepada guru kami Al-Mihi. Bukan kepada. Ditulis ya. Ya lebih tepatnya dari guru kami. Ya. Dari guru kami Al-Mihi yang Al-Kamal yang sempurna. Nah, pada bait ini An-Nazim memberitahu nama kitab yang ia tulis yakni Tuhfatul Atfal yang secara kiasan bermakna sebuah hadiah yang diperuntukkan bagi para pemula yang ingin mempelajari ilmu tajwid. Ini makna makna majaznya, ya makna kiasannya. Oleh karena itu, siapa saja yang ingin belajar ilmu tajwid, maka sangat dianjurkan untuk menghafal dan mempelajari kitab Tuhfatul Atfal ini sebelum melanjutkan ke belajar qiraat ya dan lain-lain begitu. Tentu sebelum itu juga terlebih dahulu orang harus belajar dan juga mempraktikkan dengan baik makhraj dan juga sifat huruf. Begitu. Adapun nama lengkap dari kitab ini adalah Tuhfatul Atfali wal Ghilman fi ilmi tajwid atau fi tajwidil Quran. Nah, secara bahasa ini kalau kita bedah, tuhfa itu artinya pemberian atau persembahan. Dan al-atfal merupakan bentuk jamak dari kata tiflun, anak kecil. Jadi atfal itu ya anak-anak kecil gitu ya kalau diartikan. Anak-anak kecil yang belum balik. Jadi intinya di sini ada 2 indikasi dari maksud digunakannya redaksi al-atfal. Yang pertama, merujuk pada makna aslinya, yaitu anak-anak, makna hakiki. Jadi dalam bahasa Arab ya ataupun bahasa Indonesia selalu pemaknaan itu ada yang namanya makna hakiki, ada yang namanya makna majazi. Ini kalau dilihat dari keaslian makna, maksud dari makna. Ya. Jadi maksud dari makna kata sesuatu itu
ada yang hakiki, ada yang majazi. Dan ini sudah umum ya. Dalam bahasa Indonesia pun ada. Contoh misalnya makna majaz, misalnya panjang tangan, itu kan majaz itu. Apakah tangannya benar-benar panjang? Enggak. Maksud tangan panjang itu dia suka mencuri misalnya. Atau misalnya besar kepala. Besar kepala itu kan maknanya apa? Secara majaz. Maknanya kan sombong, begitu ya. Ujub. Nah, jadi bukan bukan makna hakikat, bukan benar-benar kepalanya besar, bukan. Baik. Yang kedua, merujuk pada makna kias, yaitu segenap pelajar pemula yang belum sampai kepada derajat sempurna dalam memahami ilmu tajwid. Jadi ilmu yang beliau tuangkan dalam kitab tersebut berdasarkan hasil belajar dari gurunya, yaitu Syekh Al-Mihi. Ya. Jadi Tufa ini warisan dari Syekh Sulaiman kepada generasi berikutnya. Nah, meskipun terkesan hanya didedikasikan untuk pemula atau anak-anak, nyatanya nazam ini sangat layak dikaji untuk lintas usia dan segala level keilmuan. Ya, banyak orang hari ini yang bahkan mungkin pengajar Al-Quran yang mungkin levelnya eh, sudah level apa pengajar di pesantren-pesantren gitu ya atau di perguruan tinggi begitu masih mengkaji Tuhfatul Atfal. Nah, yang perlu dicatat di sini bahwa nazam ini juga telah sukses menembus ekspektasi nama aslinya. Nama aslinya kan hadiah untuk anak-anak, hadiah untuk pemula. Begitu. Tapi nyatanya lagi-lagi berkat jasa Al-Imam Mutawalli serta para muridnya yang sangat antusias untuk membunyikan nazam ini, baik mempelajarinya, membacanya, ataupun mengijazahkannya, maka tak ayal apabila nazam ini menjadi salah satu nazam yang sangat fenomenal dalam bidang ilmu tajwid. Baik. Lalu Al-Imam Al-Jamzuri menyebutkan nama gurunya yaitu Syekh Al-Mihi dengan redaksi an. Nah, redaksi an itu punya makna kata para ulama kalau kita belajar ilmu harus secara langsung kepada guru. Ya. Kenapa? Karena ulama kita berpesan ulama kita berpesan barang siapa yang gurunya adalah kitabnya saja, maka kesalahan dalam memahami ilmu tersebut lebih banyak daripada kebenarannya. Begitu. Ini syarah yang disampaikan oleh Ustadz Miftahul Arifin dalam kitabnya Muntahal Amal fi Syarhi Tuhfatil Atfal. Begitu. Nah, kemudian nama lengkap dari gurunya adalah Nuruddin Ali bin Umar bin Ahmad atau bin Hamad bin Umar bin Naji bin Funaish Al-Mihi. Begitu. Dan yang terakhir adalah kata Dzil Kamali. Di bait ini ada kata-kata Dzil Kamali. Memang Dzil Kamali dengan apa namanya? Dengan itmam dengan kamal itu meskipun sama-sama sempurna ya, tapi ada sedikit perbedaan. Ya, kalau itmam itu dia memang dari awal ada kekurangan. Dia dari awal memang ada kekurangan. Tapi disempurnakan sedikit sehingga menjadi itmam. Ya. Makanya dalam kaidah baca Al-Qur'an kita mengenal yang namanya itmamul harokat, bukan ikmalul harokat. Kalau dari segi pembacanya itmamul harokat. Tapi kalau dari segi Al-Qur'annya memang sudah ikmalul harokat. Begitu. Ya harokat masih sempurna. Ya. Kalau al-kamal dia dari awal memang sudah utuh, udah lengkap, tapi ada sedikit yang kurang. Maka kemudian disempurnakan. Ini al-kamal. Begitu. Nah,
Kira-kira begitu ketika Syekh Sulaiman menggambarkan gurunya beliau ini Dzil Kamali, ya, bukan berarti ingin mengambil sifat al-kamalnya Allah kemudian disematkan kepada manusia, bukan begitu. Melainkan hanya memiliki kelebihan dibandingkan yang lain. Ya, maka di sini Syekh Sulaiman ingin memberikan gambaran kepada kita bahwa gurunya tersebut Syekh Al-Mihi adalah seseorang yang memiliki kesempurnaan di mata beliau. Ya, mungkin kelebihan dari sisi fisik, ya, ilmu serta akhlak yang mulia, begitu ya. Kemudian dalam Muntahal Amal juga ditafsirkan seperti ini. Al-Kamali bermakna orang yang memiliki keahlian dan kredibilitas dalam bidangnya. Nah, dalam hal ini Syekh Sulaiman adalah orang yang pakar ilmu tajwid dan qiraat. Begitu. Ya. Nah, ini keterangan tambahan yang belum saya lengkapi terkait tadi perbedaan al-kamal dan juga al-itmam, ya. Baik. Namun sudah barang tentu bagi para pengamat diksi yang menyarankan sebaiknya menggunakan zil jamali, kalau misalnya diganti otomatis nanti eh, tidak nyambung kepada Syekh Sulaiman sanad tufa ini. Nyambungnya ke siapa? Ya ke orang yang mengubah yang awalnya zil kamali menjadi zil jamali. Ya, siapa yang mengubah? Ya Allah alam. Begitu. Ya. Tapi intinya memang tidak ada redaksi yang dirubah. Hanya saja para ulama menjelaskan bahwa zil kamali itu sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini dinisbatkan kepada Allah. Hanya saja tadi kalau ada penjelasan secara bahasa antara ikmal dengan itmam ada sedikit perbedaan. Begitu. Ya memang agak apa namanya? Ada sesuatu lah ketika kita membahas secara bahasa tadi. Ya. Tapi ala kulihal tetap tujuannya tadi kepada dua poin ini, ya, punya kelebihan fisik, ilmu dan sifat serta akhlak yang mulia atau keahlian dan kredibilitas dalam bidangnya. Begitu. Intinya itu. Ya, kita juga ingin memberikan pemaknaan yang pantas lah, ya, kepada seorang guru seperti itu, ya, tanpa harus berlebih-lebihan atau misalnya em, mengkultuskan, ya, atau misalnya justru malah merendahkan gitu. Baik. Kemudian harapan sang muallif di sini arju bihi ayyam fa'atul laba wal ajra wal qabula was thawaba. Ya, saya berharap semoga nazam ini dapat bermanfaat bagi segenap pelajar, juga diganjar dan diterima oleh Allah serta mendapatkan pahala. Ya. Jadi Syekh Sulaiman Al-Jamzuri menutup mukadimahnya dengan harapan karya tulis beliau bermanfaat untuk para penuntut ilmu. Dan dengan sebab kitab itu pula, semoga beliau mendapatkan pahala dan diterima amalnya oleh Allah Azza wa Jal. Nah, makna arju pada bait yang kelima ini adalah aku berharap. Masih satu makna dengan kata roji yang ada pada bait yang pertama. Adapun makna nafa'a yanfa'u secara bahasa artinya bermanfaat, menolong, berguna, membantu atau berfaidah, menguntungkan. Begitu. Jadi sang mu'alif berharap semoga apa yang beliau tulis bisa bermanfaat, bisa berguna, bisa membantu para penuntut ilmu dalam mempelajari ilmu tajwid. Makanya di awal di kelas hafalan kita anjurkan untuk menghafal. Begitu. Man, ada Allah. Baik. Lalu kata al-ajr dan as-thawab sebetulnya memiliki makna yang sama, ya, bisa diartikan penghargaan, balas jasa, imbalan dan pahala. Namun sekali lagi yang namanya penggalian makna para ulama sedikit membedakan. Kalau al-ajr itu ganjaran atas setiap amal perbuatan, sedangkan as-thawaba adalah pahala tambahan atau bonus. Begitu. Baik. Adapun al-qabul bermakna diterima di sisi Allah. Nah, maka amal siapa saja
yang Allah menerima, maka tentu akan diterima pula di sisi makhluk. Dan ini sudah masyhur ya, kalimat-kalimat ini sudah masyhur. Ya, silakan nanti dilihat di syarah Muntahal Amal gitu. Nah, apa bukti bahwa amal Syekh Sulaiman Al-Jamzuri itu Allah terima? Buktinya adalah banyaknya orang yang menghafal dan mempelajari kitab beliau. Begitu. Bukan hanya dihafal, bahkan disyarah, ya, diajarkan kembali, begitu ya. Kemudian didakwahkan kemana-mana ke seluruh dunia, begitu. Nah, ini tandanya amal seseorang itu diterima, begitu ya. Baik, selesai bab muqaddimah.